memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maretawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 32 Sekolah Penggerak Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, di sini ada Kepala Sekolah SMP Negeri 32, Ibu Yanti SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini Bu, saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, Bu ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah memasuki modul 3.1, yang mana pada modul 3.1 ini kami sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk mengunggah atau mengumpulkan tugas pada demonstrasi kontekstual, yang mana tugas kami sebagai calon guru penggerak adalah untuk mewawancarai kepala sekolah atau pemimpin sekolah, yang mana kepala sekolah yang kami ambil tuh minimal 2 Bu. Yang pertama kepala sekolah tempat kami mengajar, dan yang kedua itu kepala sekolah dari luar. Nah, di sini karena waktu saya untuk Ibu sudah ada, alhamdulillah. Pada tugas ini Bu, bolehkah saya mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya, Bu? Baik Ibu Mareta, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas dari salah satu modul 3.1 Iya, Bu. dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Angkatan Iya, Bu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mareta telah melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak dengan baik. Iya. Saya sangat senang hati diminta atau Diwawancarai oleh Ibu iya, Mareta dalam Tugas mencari kami, tugas yang Ibu cari nanti. Mudah-mudahan saya bisa membantu apa-apa yang akan diperlukan dalam tugas Ibu Mareta. Iya. Terima kasih Bu ya. Terkait dengan tugas saya Bu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, terkait dengan itu Bu, izinkan saya memberikan pertanyaan beberapa poin kepada Ibu sebagai pemimpin Bu ya. Di mana pertanyaan yang pertama itu Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah atau pemimpin Bu ya, bagaimana sih Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan kasus D5 etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya, baik Ibu Mareta. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema, kita harus hati-hati untuk mengidentifikasi dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini. Sebelum kasus itu masuk ke guru BK, berarti kasus itu sudah ada yang menangani. Nah, misalkan berarti kasus itu terjadi di kelas, berarti yang menangani pertama kali itu adalah guru yang ada di dalam kelas. Seandainya guru itu tidak bisa lagi menanganinya, baru nanti ke wakil kepala sekolah. Terus kalau seandainya tidak lagi, mungkin ke BK, dari BK nanti dicari solusi baru ke kepala sekolah. Jadi kita harus hati-hati untuk mengambil suatu keputusan atau mengidentifikasi dari suatu masalah yang terjadi di sekolah kita. Oh iya Bu ya. Berarti cara kita mengidentifikasikan itu harus hati-hati Bu ya. Berarti kasus yang Ibu ambil ini D5 etika Bu ya, bukan bujukan moral ya. Iya, terima kasih Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama Ibu menjadi pemimpin kepala sekolah, mungkin bukan hanya di SMP 32 saja Ibu kepala sekolah, mungkin yang sebelum di sini Ibu sudah menjadi pemimpin Bu ya. Bagaimana Bu cara Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang ada 2 nilai kepentingan yang sama-sama benar Bu, yang Ibu jelaskan tadi yang di atas bahwa kasusnya D5 etika. Baik Ibu Mareta, untuk
untuk semua kasus itu kita tidak bisa memutuskan sendiri apa yang terjadi di sekolah kita. Kita harus berkomunikasi, kita harus berdiskusi terutama dengan yang pertama sekali, siapa yang menangani kasus itu, apa kasus itu, sejauh mana dia telah menyelesaikan kasus itu. Setelah itu kalau mereka tidak bisa, saya sebagai pemimpin di sekolah ini akan berkomunikasi dulu dengan wakil-wakil yang ada di sekolah ini. Bagaimana solusi atau kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada kasus itu. Setelah diselesaikan, setelah dikomunikasikan, baru nanti kita mengambil kesimpulan apa yang terbaik terhadap kasus tersebut. Sama saja dilema dengan rujukan moral. Berarti Bu, kalau kita untuk mengambil suatu keputusan itu tidak bisa tersendiri ya Bu ya, harus berkomunikasi dengan guru, dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Oh iya Bu ya, biar hasil yang kita ambil itu maksimal ya, bagus Bu ya. Nah Bu, mungkin pertanyaan ini masih ada beberapa poin lagi, tidak apa-apa Bu ya? Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, di dalam kita mengambil suatu keputusan Bu ya, sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, ada langkah-langkah Bu atau prosedur yang kita ambil. Nah kalau Ibu, langkah apa saja sih Bu yang Ibu lakukan untuk menangani kasus dilema etika itu? Seperti yang telah saya ceritakan tadi, bahwa untuk mengambil suatu keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh tergopoh-gopoh, dan tidak boleh diputuskan oleh saya sendiri. Jadi langkah yang pertama itu tadi mengidentifikasi apa permasalahannya, siapa yang telah menyelesaikan. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, baru dikomunikasi lagi dengan wakil, dengan guru BK, terakhir baru dengan kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang baik. Harus bermusyawarah. Berarti kita menelaah dulu kasusnya Bu ya, kasusnya apa yang terjadi, terus mengidentifikasikan masalah, dan terakhir baru ngambil keputusan. Ya Bu, bagus sekali Bu ya. Terus Bu, tadi kan langkah-langkah. Nah sekarang Bu, kadang kita dalam suatu mengambil keputusan itu Bu ya, kadang ada hal-hal yang kita anggap efektif. Nah, dalam pengambilan keputusan, kalau menurut Ibu, hal apa saja yang selama ini sebagai pemimpin Bu ya, yang Ibu anggap efektif untuk mengambil suatu keputusan? Itu tadi, untuk mengambil keputusan kita harus bermusyawarah. Oh iya Bu ya. Dan berkomunikasi dengan baik, dengan guru, dengan segala stakeholder yang ada di sekolah. Berarti kita harus berkomunikasi Bu ya, antara guru dengan yang ada di seluruh sekolah kita ini Bu ya. Terus Bu, tadi kita membahas tentang hal-hal yang efektif. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, kita kan kadang mengambil keputusan itu bukan hanya sebagai pemimpin, kadang kami seperti guru ini ada tantangan Bu dalam mengambil suatu keputusan. Nah hal apa yang selama Ibu ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus yang Ibu ceritakan tadi? Baik Bu Marita. Jadi dalam suatu instansi, dalam satu keluarga, dalam satu sekolah, itu tidak semuanya sesuai dengan kehendak kita. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Iya benar Bu ya. Kalau untuk yang setuju itu kita mudah untuk mengatasinya, tapi bagaimana kalau seandainya itu kasus itu ada di antara stakeholder yang ada di sekolah ini tidak setuju? Kita harus mengadakan pendekatan kekeluargaan terutama. Nah, jadi kita panggil, misalkan kalau guru, kita panggil guru itu. Kita harus mengadakan pendekatan, kita berikan pengertian terhadap guru atau terhadap orang tua atau terhadap siswa. Dengan mengadakan pendekatan, mudah-mudahan segala sesuatu yang sulit dan dikomunikasikan dengan baik itu akan berhasil juga dengan baik.
Berarti masih banyak Bu ya tantangan tidak Masih berjalan banyak mulus yang Bu ya. iya, betul Mungkin sekali. tidak ada Bu ya kalau kita sebagai pemimpin tuh perjalanan untuk mengambil keputusan itu tidak ada tantangan, pasti ada tantangan Bu ya. Iya, Iya Bu. Terus Bu, kan tadi sudah kita membahas tantangan, apa namanya itu, apa yang Ibu anggap langkah-langkah yang Ibu anggap efektif. Nah sekarang Bu, kalau Ibu mengambil suatu keputusan Bu ya, apakah Ibu ada jadwal tertentu Bu untuk apa namanya, untuk menyelesaikan suatu masalah? Apakah langsung diselesaikan di tempat? Apa ada jadwal tertentu, misalnya hari ini ada masalah diselesaikan menurut jadwal, apa langsung Ibu selesaikan di tempat Bu? Ya Bu Marita, untuk menyelesaikan suatu kasus kita tidak boleh menunda-nunda Bu Iya, Marita. benar itu ya. Kita harus selesaikan secepat mungkin. Secepat mungkin. Jadi tidak perlu pakai jadwal tertentu. Oh iya. Nah itu kecuali kalau kita memanggil orang tua siswa harus kita jadwalkan. Iya. Tetapi untuk menyelesaikan suatu kasus yang di hadapan mata kita sendiri terjadi, kita harus berkomunikasi dengan sesama stakeholder yang ada di sekolah, kita selesaikan secepatnya. Iya Bu ya. Memang benar Bu ya, kalau kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu keputusan itu tidak harus memiliki jadwal Bu ya, harus secepatnya diselesaikan. Nah Bu, misal Ibu kan di sekolah SMP nih Bu ya, dalam mengambil suatu keputusan ada faktor-faktor Bu ya, atau ada yang apa namanya itu, seseorang yang mendukung Ibu atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Nah, siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu? Faktor-faktor seseorang itu siapa saja menurut Ibu? Semuanya harus mendukung dari kepala Iya, sekolah, tetapi yang paling mendukung sekali untuk menyelesaikan suatu misalkan siswa itu adalah guru BK, wakil kepala sekolah, dan guru-guru, wali kelas. Banyak tuh Ibu Marita. Semua yang ada di sekolah ini Masya Allah mendukung segala sesuatu keputusannya kita. Berarti dengan karena sudah kelihatan Bu ya di SMP kita apa namanya kekeluargaannya itu, oleh karena kita sama-sama berkolaborasi Bu ya, kita saling mendukung. Berarti ada faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu Ibu Bu ya. Nah Bu, sudah beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau yang Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik Ibu Marita. Jadi pelajaran yang kita ambil dari keputusan ini yang bisa Ibu ambil itu kita harus berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah dengan baik. Kemudian juga kita harus bermusyawarah, itu yang lebih penting dalam mengambil keputusan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin itu Bu Marita. Jadi mengambil keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa, harus dimusyawarahkan, harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Berarti banyak Bu ya pembelajaran yang bisa Ibu petik. Nah Bu, dari 1 sampai poin sepertinya pertanyaan saya semuanya beruntun dan jawabannya sesuai dengan pengalaman yang Ibu alami. Ya mungkin ini saja Bu ya pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu itu Ibu, sehat. Semoga saya kelak menjadi pemimpin seperti Ibu Bu ya. Amin. Ya. Mungkin ini saja wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Oku. Semoga Ibu Yanti SPD MS sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maretawati, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 32 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan Bapak telah meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang dengan saya.
Begini Pak, saya sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya berasal dari SMP Negeri 32 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di dalam modul 3.1 ini kami telah mempelajari tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di dalam modul ini Pak, kami ditugaskan calon guru penggerak untuk mewawancarai yaitu kepala sekolah atau pemimpin sekolah minimal 2 kepala sekolah Pak. Nah, yang pertama saya mengambil atau diwajibkan yaitu mewawancarai kepala sekolah saya sendiri tempat saya bekerja, dan yang kedua saya mengambil Bapak karena Bapak adalah seorang kepala sekolah dari SD Negeri 28 Ogan Komering Ulu. Terkait dengan tugas itu saya Pak, apakah boleh saya mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri 28 Oku? Silakan. Ya, terima kasih Pak ya sebelumnya. Di dalam saya mewawancarai Bapak ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak ya, atau pemimpin sekolah, mungkin bukan hanya di SD 28 saja ya Pak ya, Bapak sudah menjadi kepala sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah? Oh iya. Sebenarnya pengalaman-pengalaman tentang etika apa namanya itu? Kasus yang terjadi selama Bapak menjadi kepala sekolah. Dilema etika itu sudah terjadi, sering terjadi, tetapi kita komunikasikan dengan baik dengan warga sekolah, dalam hal ini guru-guru. Kita pilah-pilah mana yang merupakan dilema etika atau mana yang merupakan Bujukan moral Pak ya? bukan moral. Iya. Di hal itu kalau memang dia mengarah ke kebenaran, itu adalah dilema etika. Kemudian kalau dia keluar dari konteks tentang kebenaran, Salah benar maksudnya Pak ya? masuk ke Bujukan moral. bukan moral. Begitu. Oh ya. Baik Pak ya. Jadi dari jawaban Bapak saya bisa mencerna sedikit Pak ya. Jadi yang Bapak ambil untuk mengidentifikasikan masalah atau kasus itu Bapak ambil dilema etika Pak ya. Karena ada ciri-ciri tertentu Pak ya, sama-sama benar Pak ya. Kalau salah benar itu termasuk bujukan moral Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi pemimpin sekolah Pak ya, atau kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema yang mana ada dua Pak, ada dua nilai kepentingan yang sama-sama benar. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah atau pemimpin sekolah Pak ya, bagaimana cara Bapak menjalankan itu pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di sekolah yang sekarang Pak ya, di sekolah SD 28 Oku, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut mempunyai dua nilai kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Pak. Ya. Sebenarnya sering terjadi hal-hal yang demikian itu ya. Makanya kita harus melibatkan seluruh guru seharusnya, karena kita memberikan atau memutuskan suatu kebijakan dalam pemilihan dilema etika moral ini, tapi itu pemilihannya lebih kepada kepentingan siswa. Nah, jadi bukan kepentingan guru yang ditekankan, tapi lebih kepada kebaikan untuk pembelajaran siswa, murid Pak ya. Murid. Jadi Pak, dengan cara apa Bapak tadi untuk mengambil keputusan, menjalankan keputusan itu lebih dengan cara mempertimbangkan kepada murid Pak ya, kepentingan murid, tapi melibatkan seluruh guru Pak ya. Tidak bisa kita sebagai pemimpin memutuskan sendiri, tapi hasilnya kurang maksimal.
Eh, pertanyaannya masih lumayan banyak Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Boleh, Pak. Dalam mengambil suatu keputusan Pak ya, kan ada langkah-langkah tertentu Pak ya, ada prosedur yang kita ambil sebagai pemimpin Pak ya, sebagai pemimpin seperti Bapak. Nah, apa saja sih Pak langkah atau prosedur seperti apa maksudnya itu yang bisa Bapak lakukan dalam kasus yang pernah Bapak hadapi? Ya, pertama-tama kita sebelum mengambil keputusan itu kan menelaah kasus itu dulu. Bagaimana sebenarnya kasus yang terjadi. Setelah itu kita mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting. Kita mengambil keputusan. Nah, setelah itu kita refleksi mana keputusan kita itu. Bagaimana keputusan kita itu sudah baik atau tidak. Begitu. Oh, jadi langkah-langkah yang akan Bapak ambil ya, atau prosedur yang Bapak ambil itu, yang pertama itu menentukan dulu kasusnya Pak ya, menelaah dulu kasus, terus mengidentifikasikan masalah Pak ya, terakhir mengambil keputusan Pak ya. Terakhir merefleksi. Merefleksi dari keputusan yang kasus tersebut Pak ya. Sepertinya ini kepala sekolah yang luar biasa ini ya Pak Mustaqim ini. Iya, biasa di luar. Masih ada pertanyaan selanjutnya Pak? Boleh. Iya. Kalau kita lihat ya, Bapak kan adalah seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah di SD Negeri 28 Oku Pak ya. Kan setiap kita mengambil keputusan tuh ada hal-hal yang dianggap efektif Pak ya dalam mengambil keputusan. Nah, kalau Bapak sendiri hal-hal yang efektif bagi Bapak tuh dalam pengambilan keputusan tuh yang bagaimana Pak? Pada kasus D5 etika yang Bapak jelaskan tadi. Sebenarnya kalau kasus D5 etika ini sangat bagus dan pas untuk dijadikan untuk pengambil keputusan, karena dia ada dua sisi pertimbangan yang benar salah kan gitu. Jadi tidak menilai satu sisi saja gitu. Jadi etika D5 itu memang bagus untuk diambil secara sama-sama benar. Sama-sama benar Pak ya. Mengambil suatu keputusan. Iya, benar Pak ya. Kalau dalam D5 etika itu harus sama-sama benar Pak ya. Kalau salah dengan benar tadi ya termasuk rujukan moral Pak ya. Kalau D5 etika itu sama-sama benar. Terus Pak, tadi kita membahas tentang prosedur atau langkah Pak ya yang Bapak ambil. Sekarang kalau kita setiap mengambil keputusan itu Pak, kan banyak tantangan Pak yang terjadi Pak ya, kita sebagai kepala sekolah itu, sebagai pemimpin. Nah, menurut Bapak hal apa saja yang yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika tersebut Pak? Tantangannya maksudnya Pak? Sebenarnya tantangan itu banyak sekali, tapi kita minimalisir dengan cara pendekatan sama dengan guru-guru pada orang tua murid, bagaimana kebijakan yang kita ambil itu berdampak positif atau negatif kepada siswa. Jadi selalu kita lihat dan merefleksi untuk mengurangi tantangan-tantangan yang timbul pada pengambilan keputusan tersebut. Berarti termasuk banyak juga Pak ya tantangannya tuh, tidak ada yang mulus berarti pasti ada tantangan Pak ya. Tapi kita minimal. Iya. Terus Pak, kalau saya lihat Pak ya, kita kan kalau bukan hanya kepala sekolah, kadang guru juga kalau ada masalah sama murid Pak ya atau gimana itu pasti kita untuk menyelesaikan suatu masalah itu mungkin ada jadwal Pak ya. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah atau pemimpin sekolah, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan masalah? Apa Bapak secara langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal begitu Pak? Sebenarnya di kasus D5 etika ini kalau kita harus dijadwalkan, maka kasusnya akan terbengkalai. Jadi lebih bagus diselesaikan pada waktu terjadi atau diselesaikan di tempat supaya tidak terjadi hal-hal yang lupa dengan kasus yang sebenarnya. Berarti Bapak tidak mempunyai jadwal Pak ya, langsung diselesaikan secepat mungkin Pak ya, biar hasilnya tidak berlarut-larut ya, lebih bagus Pak ya. Nah terus Pak,
kan kalau kita mengambil keputusan itu ada dukungan, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak. Ada tidak Pak? Faktor seseorang misalnya apa guru ini Ya, kayak ya. gitu, seperti itu Pak. Ada tidak Pak Iya, dalam ada. pengambilan keputusan? Itulah perlunya kita bekerja sama dengan guru-guru dan dekat dengan guru. Jadi ada guru-guru tertentu yang benar-benar dapat percaya dan memang mereka mendukung kita. Ya itu mendukung kita dan memberikan saran bagaimana sebaiknya keputusan itu dibuat. Iya Pak ya. Berarti Maksud itulah yang faktor-faktor positif. seseorang yang mendukung Ya, kita Pak ya. benar. Berarti guru-guru berarti kita harus bekerja sama Pak ya, Iya, dengan guru-guru. Tidak boleh kita pilih kasih seperti Pak itu ya Pak ya. Terus Pak, sepertinya ini pertanyaan terakhir Pak. Setelah saya lihat Pak ya dari jawaban Bapak, dari poin 1, dari jawaban Bapak semuanya sudah beruntun Pak ya, sesuai dengan pertanyaan saya, terus juga itu sesuai dengan pengalaman Bapak sendiri Pak ya, memiliki kasus dilema etika. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil atau yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran seluruh pembelajaran bisa ambilkan sebagai ini untuk mengambil keputusan. Tapi yang akan lebih tepat tuh kita ngambil PKN, kemudian di pembelajaran yang dapat kami petik dalam kasus ini dalam mengambil keputusan dengan melakukan dilema etika ini. Sebenarnya dilema etika ini tidak ada yang terlalu sempurna ataupun sangat bagus, tapi bisa dipakai, bisa digunakan untuk sana kita membuat suatu keputusan. Jadi itulah pembelajaran dari kasus yang saya tangkap di dalam kesempatan kasus yang Bapak hadapi ya. Oh berarti bukan berarti kita bisa menyingkirkan bujukan moral Pak ya, walaupun kita mengambil dilema etika kasus pada Bapak yang kan? Iya benar Pak ya. Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak ya sudah Bapak jawab. Alhamdulillah Pak, setelah saya menanyakan poin-poin yang begitu menarik jawaban Bapak untuk saya, sangat bermanfaat sekali untuk tugas saya Pak ya, karena di modul 3.1 ini kami harus mengumpulkan atau mengunggah yaitu suatu video tentang mewawancarai kepala sekolah. Nah Pak, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Sukses selalu untuk Bapak Pak ya, menjadi pemimpin dalam sekolah pembelajaran, baik pemimpin pembelajaran. Semoga saya kelak menjadi pemimpin seperti Bapak Pak ya. Doakan saya Pak ya, semoga saya cita-cita saya memang ingin seperti Pak Mustadin SPD SE MPD. Baiklah Pak ya, terima kasih. Semoga saya kelak menjadi seorang pemimpin yang seperti Bapak Pak ya, seperti Pak Mustadin SE SPD MSI. Semoga Bapak sukses selalu Pak ya, sehat. Saya ucapkan terima kasih Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nenek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maretawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu dari SMP Negeri 32 Oku, Sekolah Penggerak Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Kepala Sekolah SD Negeri 16 Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Bapak. Kami persilakan. Terima kasih, saya Darul Kurni, SPD MPD, Kepala SD Negeri 16 Oku. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya, mengizinkan saya datang ke SD Bapak Pak ya. Pak begini, saya kan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 32 Oku. Alhamdulillah saya sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak Pak. Nah di dalam calon guru penggerak kami sudah memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada modul tugas demonstrasi kontekstual, Pak, kami sebagai calon guru penggerak ini diwajibkan untuk mengunggah atau mengumpulkan tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, Pak, atau pemimpin sekolah. Minimal kepala sekolahnya 2 atau 3 kepala sekolah. Nah, saya di sini mengambil Bapak karena Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri 16 Oku Pak ya? Iya. Iya, terima kasih Pak. Nah, Pak, terkait dengan modul saya, tugas saya, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak? Terima kasih atas kunjungannya. Yang jelas saya sangat bersedia tentang apa yang diperlukan dari saya. Saya merasa terhormat bahwa salah satu narasumber untuk tugas wawancara Ibu, Iya, Pak. tentu saja saya sangat bersedia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan sebagai kepala SD Negeri 16. Iya. Terima kasih Pak ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah Pak, terkait dengan saya mewawancarai Bapak, ada poin-poin tertentu yang akan saya tanyakan ke Bapak Pak ya. Nah yang pertama Pak, selama Bapak menjadi pemimpin atau kepala sekolah, baik sebelum di SD 16 Pak ya, Ya. ataupun di SD 16 ini tersendiri, bagaimana cara Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral Pak? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin sekolah seperti saya. Iya Pak. Selama ini saya mencoba mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan berbagai cara. Iya. Yang pertama, observasi sehari-hari, yaitu interaksi dengan warga sekolah. Yang kedua, laporan dan pengaduan, saluran komunikasi terbuka. Saya memastikan adanya saluran komunikasi yang jelas bagi siapa saja untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait masalah etika. Iya. Kemudian yang ketiga, diskusi terbuka. Nah, forum diskusi ini saya sering mengadakan forum diskusi atau rapat untuk membahas isu-isu terkini yang berpotensi menimbulkan dilema etika. Kemudian yang keempat, pengembangan diri. Belajar etika harus belajar tentang etika dan prinsip-prinsip moral. Iya. Kemudian referensi ahlinya selalu konsultasi dengan berbagai ahli. Jadi berarti cara Bapak mengidentifikasikan tadi ada beberapa hal Pak ya, Ya. Terutama dalam dalam kasus yang Bapak ambil di 5 etika Pak ya, ada 4 tadi yang kalau salah 5 apa 4. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak kan sebagai seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah, mungkin cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu yang bagaimana Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana kasus itu mempunyai 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak. Ya. Yang mengandung nilai kebajikan Pak ya. Terima kasih, pertanyaan sangat mendalam. Pengambilan keputusan terutama dalam situasi di mana ada 2 pilihan yang sama-sama baik. Iya. Memang menjadi tantangan tersendiri. Nah, selama ini saya mencoba menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu dengan beberapa pendekatan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini. Yang pertama, berpedoman pada nilai-nilai sekolah, visi dan misi, kemudian nilai-nilai inti yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua, melibatkan stakeholder warga sekolah, terutama musyawarah, kemudian keterbukaan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan murid. Artinya seluruh yang kita selesaikan itu harus berpihak kepada murid. Berpihak pada murid, benar sekali Pak ya. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan prinsip-prinsip etika, keadilan,
kebenaran, Iya, iya. kemanfaatan dan lain-lain. Itu kan ya termasuk nilai kebajikan Pak ya. Iya. Berarti kalau kita sebagai pemimpin itu menjalankan pengambilan keputusan tadi berpedoman pada nilai-nilai sekolah Pak ya. Iya. Terus melibatkan ini apa stakeholder yang ada Stakeholder. di sekolah Pak ya. Yaitu termasuk penilaian yang mengandung nilai kebajikan Pak ya. Pak, dari 2 poin sepertinya ini masih lumayan banyak Pak ya. Silakan, iya. Terima kasih Pak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kita kan sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai kepala sekolah, kami juga sebagai guru juga melaksanakan itu nah Pak. Bagaimana sih Bapak cara Bapak melakukan atau langkah-langkah prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk menangani kasus D5 etika itu Pak? Ya, proses pengambilan keputusan terutama dalam situasi D5 etika memang membutuhkan langkah-langkah sistematis. Iya. Berikut adalah langkah-langkahnya seperti yang pertama identifikasi masalah, Oh ya, mengidentifikasi memahami masalah. situasi dulu kan, Ya Pak. kemudian merumuskan masalah. Mm-mm. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, Mm-mm. data yang relevan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil nantinya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pilihan. Mm-mm. Ada solusi, ada evaluasi, dan yang keempat selalu mengadakan konsultasi. Mm. Berdiskusi dengan tim seluruh yang ada di Di sekolah. Oh ya. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil sepertinya sudah benar Pak ya. Wajar Bapak jadi kepala sekolah sampai sekarang masih dibutuhkan terus karena langkah-langkah yang Bapak ambil ini memang luar biasa. Yang mana langkah yang Bapak ambil tadi yang pertama mengidentifikasikan Ya. dulu Pak ya masalah, merumuskan, mengumpulkan informasi dan selalu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Iya, Pak, masih ada lagi pertanyaan Pak ya. Silakan. Dalam kita mengambil suatu keputusan seperti Bapak sebagai pemimpin di SD 16 ini Pak ya, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus D5 etika? Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut adalah beberapa hal yang dianggap efektif. Iya. Yang pertama, saya selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar. Yang kedua, selalu melibatkan stakeholder. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keempat, menggunakan prinsip-prinsip etika tadi. Dalam hal pelaksanaannya, berpedoman pada nilai dasar itu kan kita selalu berpedoman pada visi misi sekolah, nilai-nilai sekolah. Kemudian etika profesi dan melibatkan stakeholder itu selalu mengadakan musyawarah. Iya benar Pak ya. Kita tidak bisa bukan hanya sebagai pemimpin, guru juga di mana saja kita tidak bisa mengambil keputusan kita sendiri Pak ya. Iya, benar. Kalau kita selalu melibatkan stakeholder, kita mungkin hasilnya maksimal Pak ya. Iya. Terus Pak, tadi kita membahas tentang hal yang efektif Pak ya. Nah sekarang Pak, setiap kita mengambil suatu keputusan itu kan ada hal-hal atau tantangan yang Bapak hadapi. Nah apakah saya boleh tahu Pak tantangan yang pernah Bapak hadapi selama mengambil keputusan itu apa saja Pak? Ya, tentu saya akan bahas mengenai tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika. Iya. Yang pertama, konflik nilai. Nilai yang bertentangan, setiap pilihan ada seringkali melibatkan nilai-nilai yang saling bertentangan. Iya benar-benar. Seperti keadilan, dengan balas kasihan, kejujuran dengan loyalitas. Kemudian prioritas yang sulit ditentukan, itu menentukan nilai mana yang harus diutamakan. Itu yang pertama, konflik nilai. Yang kedua, informasi tidak lengkap. Informasi tidak lengkap itu. Tantangannya ada data yang terbatas. Seringkali informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti sehingga sulit kita membuat sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga, tekanan waktu. Keputusan cepat dalam melaksanakan keputusan itu harus diambil tanpa cukup waktu kadang-kadang kan. Ini tantangannya. Kemudian yang keempatnya tekanan sosial. Tekanan yang dari masyarakat, rekan kerja, atau pihak lain, ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Iya. Berarti
berarti banyak tantangan Pak ya, setiap kita mengambil keputusan tuh tidak ada yang mulus berarti Iya, Pak ya. iya, iya. Pasti ada tantangan walaupun kecil besar itu. Mungkin adanya tantangan kita benar kata Bapak tadi, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini Pak ya. Nah Pak, tadi kita sudah membahas tentang nilai efektif, hal yang Bapak anggap efektif, tantangan yang sudah Bapak jelaskan. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mempunyai jadwal selama Bapak menjadi pemimpin sebagai si kepala sekolah, baik yang dulu maupun yang sekarang? Apakah Bapak mempunyai jadwal atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, atau Bapak langsung selesaikan pada saat itu Pak? Ya. Tidak ada satu formula baku ya dalam menyelesaikan kasus dilema kita itu. Karena setiap kasus memiliki kompleks yang berbeda kan. Iya. Namun secara umum saya biasanya mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengenalan identifikasi masalah, menerima laporan, Lihat dulu analisa Pak ya. awal, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lalu mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu dengan cara wawancara, dokumentasi. Kemudian yang ketiga, analisis kasus, mengidentifikasi pilihan. Nah, itu pilihan apa yang harus kita putuskan dalam hal mengatasi masalah. Kemudian yang keempatnya, pengambilan keputusan. Pertimbangan matang itu semua faktor yang relevan, memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah. Nilai sekolah tadi. Kepentingan semua pihak kan, bukan hanya kepentingan kepala sekolah. Oh, jadi kalau misalnya Bapak ada masalah, diselesaikan secara langsung, apa ditunda dulu besok, apa gimana Pak? Ya. Ada jadwal? Ada jadwal. Ada jadwal. Kemudian yang terpenting itu kan kita harus identifikasi dulu. Oh, masalahnya apa ya? Kita analisis awal dulu. Nah, baru kita Buat jadwal. untuk buat jadwal menyelesaikan. akan mengumpulkan warga sekolah. Oh iya, biar hasil musyawarahnya tuh berjalan Pak ya. Iya. Kita harus membuatkan, berarti Bapak memilih untuk menyelesaikan masalah itu ada jadwal tertentu jadwal Pak ya. tertentu. Iya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya. Dalam mengambil suatu keputusan Pak, seorang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak. Ya. Apakah ada siapa yang seperti itu Pak? Faktor yang mendukung. Ya, tentu ada beberapa faktor ya yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang kokoh. Memiliki nilai moral yang kuat, konsisten, kemudian nilai landasan yang kokoh. Itu yang menjadi faktor. Kemudian nilai-nilai yang kokoh itu memiliki nilai moral. Dalam selalu menuntun saya dalam situasi yang sulit. Nilai moral itu yang menjadi. Iya, benar-benar. Kemudian pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi. Masa lalu memberikan pembelajaran berharga. Benar-benar. Membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi nilai-nilai yang kokoh tadi, pengalaman, kemudian pengetahuan tentang etika. Saya selalu belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang berkenaan dengan etika. Iya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dukungan dari tim, dari stakeholder sekolah. Itu yang memudahkan saya dalam memberikan pengambilan keputusan. Berarti banyak Pak ya faktor-faktor atau seseorang yang mendukung untuk pengambilan keputusan, karena kita mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri Pak ya. Iya, karena apalagi kita di lingkungan sekolah harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Nah Pak, dari poin-poin yang saya tanyakan ada beberapa poin Pak ya. Alhamdulillah pertanyaan saya dijawab oleh Bapak dengan senang hati saya mendengarnya Pak ya. Untuk pengambilan keputusan langkah-langkahnya sudah sesuai dengan runtun apa yang saya pertanyakan. Nah pertanyaan terakhir Pak dari suatu pengambil keputusan, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, dari A sampai Z lah Pak ya, apa pembelajaran apa yang bisa Bapak petik, yang bisa Bapak ambil dalam suatu pengambilan keputusan dari pertanyaan, dari jawaban Bapak tadi? Terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Pengalaman saya dalam mengambil keputusan
dalam kasus-kasus dilematika Mm-mm. telah memberikan banyak pembelajaran berharga. Ah, Jadi antaranya ada jawaban yang sempurna. mm-mm. Kemudian ada pentingnya perspektif yang berbeda. Mm-mm. Jadi tidak semua harus sama dalam Mm-mm. masalah. Ya, ada perbedaan lah Pak ya. Perbedaan. Kemudian konsekuensi tidak selalu terprediksi. Mm-mm. Jadi apa risikonya itu tidak mesti ada keputusan yang akhirnya gitu. Jadi selalu kadang-kadang apa yang kita putuskan hari ini berbeda dengan perspektif yang lain. Oh iya. Kemudian konsekuensi tidak selalu terprediksi tadi. Kemudian pentingnya belajar dari kesalahan. Jadi Oh, kita- itu yang penting Pak ya. Jadi kita setiap kesalahan adalah kesempatan. Mm. Nah, itu untuk belajar memperbaiki diri Iya. dengan merefleksikan keputusan yang pernah diambil. Nah, dari jawaban dari Bapak tentang pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi yang bisa dipetik, ada satu poin yang begitu menarik bagi saya Pak ya. Belajar dari kesalahan Pak ya. Nah, berarti kalau kesalahan kita kemarin kurang bagus, jangan sampai terulang lagi Pak ya. Ya. Itu yang sangat menarik sekali. Nah, Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi Pak ya, Ya. karena pertanyaan saya sudah Bapak jawab dari nomor 1 sampai 8, terus juga jawabannya sudah beruntun Pak ya. Mungkin Pak, dari beberapa pertanyaan ini ada suatu kesimpulan Pak ya, bahwa benar kata Bapak tadi, kesimpulannya kita ambil satu saja ya Pak ya, belajar dari kesalahan dari Ya. pengambil kesimpulan ini, mengambil keputusan. Pak, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak telah membantu saya, telah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Mungkin hanya ini saja. Semoga saya kelak nanti bisa menjadi pemimpin seperti beliau Pak Darul Qodri SPD MPD. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.